Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wardini SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Menteng yang berbahagia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi yang diberikan dapat hadir bergabung pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif untuk pemenuhan tugas pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 bersama saya Siska Nursara, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 1 Menteng dari Kabupaten Klaten. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah siang ya Bapak Ibu, mungkin kurang semangat. Sebelum memulai kegiatan diseminasi, saya mau mengenai semangatnya dulu ya. Mau jalan-jalan sekolah nih, masih ingat tadi jalan-jalan sekolah Bapak Ibu? SD Negeri 1 Menteng. Satu kali lagi biar lebih semangat. SD Negeri 1 Menteng. Cerdas, ceria, berkarakter. Yes. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, bangga sekali rasanya saya dapat berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat di ruangan ini pada siang hari ini. Nah, lagi Bapak Ibu untuk mengefisiensikan waktu, di sini nanti saya akan memaparkan sedikit sharing tentang ilmu yang saya dapat dalam pendidikan guru penggerak itu tentang budaya positif. Nah, sebelum memasuki kegiatan, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kata budaya positif itu apa yang terpikirkan ya? Salam itu termasuk budaya positif. Luar biasa Bu Haryani. Salam termasuk budaya positif. Ada yang lain? Pergaulan. Pergaulan. Benar sekali Bu Haryani. Ada yang lain? Mungkin datang tempat waktu. Ya, benar sekali Pak Bari. Apa yang disampaikan Bapak Ibu guru sekalian tidak ada yang salah ya, bahwa budaya positif itu ada yang datang tempat waktu, kemudian pergaulan dan lain sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kira-kira budaya positif itu penting atau tidak penting untuk diterapkan di sekolah, kira-kira Bapak Ibu guru? Penting, ya benar sekali ya Bu Guru Zahra, bahwa budaya positif itu penting sekali untuk diterapkan di sekolah, apalagi kita yang berada di jenjang sekolah dasar, bahwasanya pendidikan atau budaya positif ini akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik. Selain itu juga buat diri kita sendiri, karena kan kita ini guru sebagai role model, sebagai yang diguru, ditiru, dicontoh dan diteladani oleh peserta didik. Maka kita dimulai dari diri kita sendiri dapat menanamkan nilai budaya positif agar dapat menjadi contoh. Nah, memasuki modul budaya positif, Bapak Ibu, di sini nanti saya akan membahas satu persatu, memang agak panjang di materi budaya positif, dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, dalam pembelajaran kita sehari-hari, Bapak Ibu guru pernah mendengar tidak dengan istilah pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa? Monggo, ada yang berpendapat? Saya Bu. Ya, monggo Pak Ferry. Mungkin
sebetulnya pembelajaran yang berpusat pada guru, maksudnya itu guru sebagai sumber belajar untuk dalam pembelajarannya, sedangkan pembelajaran itu berpusat pada siswa, maka siswa sebagai subjek bukan lagi objek dalam pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran saya hanya menjadi fasilitator dan motivator. Berikan Bapak Ibu atau Ibu yang lain setuju betul dengan pendapat Kakak ini? Luar biasa. Berarti guru-guru SDMK ini sudah hebat dan luar biasa karena sudah menerapkan pembelajaran yang bersifat berpusat pada siswa. Sama Bapak Ibu guru, pada pembelajaran di era sekarang ini memang pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Ya, pembelajaran itu harus terdiferensiasi. Waduh, istilahnya apalagi itu, terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu maksudnya setiap peserta didik itu berhak belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Sama seperti yang dikatakan Pak Ferry bahwa siswa guru itu hanya menjadi fasilitator dan motivator. Siswa itu dijadikan subjek, bukan lagi dijadikan objek, sehingga nantinya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira masih ada yang ingat benar profil pelajar Pancasila itu? Ribon, Bu. Tapi lebih hafal lagi, mari kita nyanyi. Oke, mari kita nyanyi bersama tentang profil pelajar Pancasila. Mana lebih hafal Ibu nyanyi ya? Siap, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa semangatnya. Tepuk tangan. Masih semangat berarti. Benar sekali apa yang dikatakan bulan ini bahwa sesuatu itu akan lebih mudah diingat bahkan dengan siswa itu jika dibuat lagu. Kita sebagai guru pun akan jadi lebih mudah menghafalnya. Siswa juga senang akan diajak menyanyi. Yang disampaikan tadi dalam lagu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Memang pada dasarnya tujuan kita belajar di sekolah, adalah kita sebagai guru harus mampu mencetak generasi yang berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kita memiliki rasa nasionalisme pada negara kita. Kemudian di sini ada gotong royong. Kalau gotong royong di sekolah itu bukan yang maksudnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, tapi lebih ke kebersamaan, kolaborasi. Adanya kolaborasi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, guru dengan sesama guru, bahkan guru dengan kepala sekolah, maupun kolaborasi antara semua warga sekolah. Kemudian kreatif. Di era sekarang ini memang kreativitas anak itu diperlukan, apalagi untuk kedepannya jenjang pekerjaan itu membutuhkan anak-anak yang kreatif, bernalar kritis, dan yang paling penting adalah mandiri. Lanjut Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan betul? Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada beberapa miskonsepsi tentang adanya teori kontrol, bahwa ini semua itu hanya ilusi, hanya ketakutan, hanya kita yang merasakan. Bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol peserta didik. Dengan mentang-mentang kita menjadi seorang guru, kita bisa menyuruh anak kita sesuka hati kita. Kita dapat mengontrol peserta didik, kita jadikan peserta didik itu sebagai objek. Nah, itu yang bertentangan dengan teori kontrol. Kemudian ilusi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini penguatan positif itu apa? Ada ajakan, ada rayuan. Kadang kita sok rayu, ayo toh mas, cat bagus, kok bajunya dimasukkan. Apakah itu akan semena-mena merubah perilaku peserta didik? Belum tentu ya. Mungkin di saat itu anak akan, ya bu, saya masukkan bajunya. Tapi ketika suatu saat tidak bertemu kita, tahu-tahu bajunya keluar lagi. Karena apa? Karena motivasinya tidak dari dalam diri anak, tapi karena kita bermain, kita membujuk tolong, lecah bagus kan bajunya dimasukkan. Begitu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi selama ini tuh kita menerapkan ancaman, membuat rasa ketidaknyamanan, hingga peserta didik itu melakukan apa yang kita suruh itu bukan dari dalam diri, kembali lagi karena adanya rasa takut dihukum, takut dimarahi dan lain sebagainya, sehingga apa yang dilakukan itu pasti suatu saat akan berubah karena tidak dari dalam diri ya Bapak Ibu ya, karena adanya rasa takut dan ketidaknyamanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, mentang-mentang kita punya, kita yang jauh lebih dewasa dari anak-anak, kita memaksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, padahal hal tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan teori kontrol. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini apa yang sebenarnya sehari-hari kita lakukan, ini bertentangan dengan teori kontrol. Maksudnya bagaimana? Contohnya yang pertama, realita kebutuhan kita sama. Kadang dulu waktu saya belum belajar tentang pendidikan guru pembina ini, saya menganggap bahwa semua siswa itu sama. Jadi, yang materinya ini, saya tidak peduli dengan siswa yang misalnya belum bisa, yang tidak mampu. Karena apa? Dalam teori kontrol itu realitanya kita itu kebutuhannya berbeda. Sama seperti anak. Anak itu lahir cepat walaupun dari lahirnya sama, kembar sekalipun pasti kemampuannya berbeda, potensinya berbeda. Ada anak yang sukanya ngomong, ada anak yang sukanya lari-lari, ada anak yang hobinya memasak dan lain sebagainya. Anak itu kan lahir dengan keunikan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sama juga anak itu juga kebutuhannya berbeda-beda. Ada anak yang kalau belajar tuh diterapkan sama gurunya pakai suara saja langsung nyetrol. Ada yang anak itu harus melihat video baru dia merekam. Ada anak yang harus menulis. Jadi kebutuhan kita itu kan berbeda-beda deh. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sama yang tadi, semua orang itu memiliki kemampuan, potensi, kekurangan dan karakteristik masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Pokoknya aku guru deh, bahwa aku salah bener, manut kalian karo aku. Itu guru-guru yang dulu mungkin seperti itu. Tapi itu bertentangan dengan teori kontrol, bahwa kita harus memahami. Makanya kita kadang harus melempar pertanyaan, apa pendapatmu Mas? Ada yang ingin berpendapat. Itu kita belajar memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat musyawarah, itu kan kita harus menerima pendapat orang lain ya. Kita kan tidak harus memaksa, mau pokoknya untuk boyong ini, aku ketuanya, aku ininya harus sama seperti saya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini yang sering terjadi. Misalnya anak yang nakal, dia baru mau bahas dia pasti kita wes
mesti kowe meneh, wis mesti itu lagi. Padahal belum tentu anak tersebut yang membuat kesalahan, karena itu sudah mindsetnya kita anaknya nakal, wis agar anak otak mesti anak itu. Nah itu bertentangan dengan teori kontrol, yaitu semua perilaku itu memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana? Dalam kehidupan ini ada 5 kebutuhan pokok yang nanti akan saya bagikan atau saya sharing di belakang. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu pasti membuat anak berperilaku yang tidak seharusnya. Contohnya, pas pembelajaran jam pagi, pulang gurunya sudah excited, bersemangat, anaknya ngantuk. Nah, itu kita tidak boleh nyalahin. Guru harus bersemangat, terus dandan cantik, kok ngantuk oleh itu kita harus cari tahu dulu. Kenapa? Apakah mungkin salah satu kebutuhan pokoknya nggak terpenuhi, misalnya belum sarapan atau di rumah kurang istirahatnya. Nah itu kita tidak boleh yang namanya mengejas. Kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Kenapa kok anakku tuh kok di sekolah belajarnya dimintain temennya ya? Nah mungkin temennya itu dari rumah belum sarapan, nggak dikasih uang saku sama orang tua, jadi pengen makan tapi nggak tahu harus bagaimana, akhirnya nyomoti punya temennya. Itu adalah salah satu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan utamanya tentang makanan itu tadi. Nah jadi kita harus belajar memahami hal tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengatur kita. Itu tidak sesuai dengan teori kontrol, bahwa yang dapat mengatur kita adalah diri kita sendiri. Motivasi itu muncul dari dalam diri kita, atau Bapak Ibu, dengan penuh kesadaran. Kalau kita karena orang lain, berarti itu nanti karena ketidaknyamanan, berilmu, atau karena ancaman, rasa takut dan lain sebagainya. Sama halnya dengan saya bisa mengontrol orang lain. Itu bertentangan dengan teori kontrol, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain ya dia dengan kebutuhan, dengan karakteristik keunikannya, kita tidak bisa memaksakan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, ayo Mas, buat maju. Itu loh dicoba dikerjakan soalnya. Nek wis muga-muga terima atau salah langsung blue. Tak penuhi kalau di kawan-kawan. Jadi ada unsur pemaksaan, padahal seharusnya di kelas itu kita melakukan kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ayo siapa yang mau bantu, ayo siapa yang ini. Perlu adanya komunikasi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir mengalah dan kalah. Bahwa kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Lanjut. Nah, masuk di disiplin positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat atau terlintas di benak kita kata disiplin itu apa Bapak Ibu kira-kira? Tertib. Nah kadang itu nek saya ya pikirannya nek disiplin itu mesti ada aturan, ada hukuman, pasti ada hal-hal yang ditakuti. Wah nek aku orang ini nanti saya seperti ini. Disiplin kan biasanya seperti itu ya. Tapi kalau disiplin positif itu tidak seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran motivasi dalam diri sendiri. Sama yang seperti saya contohkan tadi. Nah, disiplin itu aslinya berasal dari kata disiplina.
Nah, bahasa Latin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga peserta didik bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu memicu motivasi dari dalam diri peserta didik dan dari luar diri peserta didik. Nah, sekarang kita masuk pada materi nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Ada yang pernah dengar atau berseliweran? Mungkin nilai-nilai kebaikan. Benar sekali Pak Ferry. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati. Berarti yang disepakati kan ada komunikasi dua arah ya. Satu arah misalnya datang ke sekolah pukul 7. Kalau tidak pukul 7 nanti lari lapangan. Itu kan tidak disepakati, anak tidak tahu. Tapi kalau disepakati itu dua arah. Anak-anak baiknya kita punya kesepakatan apa ya? Datang tepat waktu guru, tapi disepakati. Nah itu melepaskan dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi yang namanya nilai kebajikan itu tidak memandang latar belakang. Contohnya, ini ada beberapa contoh nilai kebajikan di institusi. Kalau di sekolah itu contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Nilainya ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, kalau di Indo Preparedness Program atau PDP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Ini kan yang sama dikatakan dengan Pak Ferry, nilai-nilai kebaikan. Kata-kata yang di sini adalah kata-kata baik, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian keterampilan hidup atau life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya bicarakan di depan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu, kadang masalah yang ada pada anak itu muncul karena ini 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Informasi Bapak Ibu bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Di sana itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Orang dulu bilangin sandang, pangan, papan. Nah, itu kan kebutuhan dasar. Nah, kalau ada anak yang saya katakan tadi sampai dia ngambil makanan temannya, berarti kan kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup ini kan tidak terpenuhi. Jadi anak melakukan perilaku yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang kedua contohnya kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa saja itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kadang saat di kelas itu ada anak yang disuruh kerja sama, tapi dia tidak mau. Dia tidak terbiasa. Karena apa? Dia kurang, tidak pernah diterima seperti itu. Kadang kalau ada yang lagi ngajar, anak itu cari perhatian, misalnya nendangin kaca
kancane, nyenggol kancane, itu pasti ada tujuannya atau ada kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Misalnya di rumah hanya tinggal sama mbahnya atau tinggal sama kakaknya. Dia ingin rasa kasih sayang yang tidak didapat di rumah, dia cari di sekolah. Tapi hal yang dilakukan anak itu kan belum tahu ya, mana hal yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang seharusnya tidak dilakukan, mana yang harus dilakukan. Nah, kita sebagai seorang guru itu tidak boleh ngejudge, tidak boleh mengatakan bahwa ini caper gini. Kita harus memahami bahwa mungkin ada salah satu kebutuhan dasar manusia dari anak tersebut yang tidak terpenuhi, mungkin di rumah kurang kasih sayang dan lain sebagainya. Kemudian penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang itu ada anak yang aku loh ketua nih, kadang sok pengen jadi jagoan dengan cara apa? Berkelahi, sering ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia pengen diakui bahwa dia yang terhebat, terpintar, pokoknya yang pakai ter itu kan sudah yang paling luar biasa. Nah, itu karena apa? Karena mungkin di rumah dia diabaikan, dia tidak dihargai sama orang tuanya mungkin, kan dia pengen didengar. Biasanya ada anak tuh yang suka bercerita, ya Bu, aku tadi di sekolah gini. Secara emosional anak itu kan mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya, baik itu baik dan tidak. Yang penting apa yang dia rasakan itu tersampaikan. Tapi kalau ada anak yang sampai rumah, ibu itu dengan HPDW, bapak idola, dia pengen mengutarakan, pengen cerita, aku tuh gak punya siapa-siapa, gak ada tempat untuk bercerita. Kadang jadi kalau ditanya ibunya, si dia sudah malas duluan karena tidak dibiasakan untuk bercerita. Kemudian kebebasan, di kebebasan ini ada mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kadang anak itu kembali lagi, pembiasaan itu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 kali, 1-2 hari. Yang namanya pembiasaan itu harus kontinu, secara terus menerus. Misalnya anak yang baik itu anak ngomong jujur, 1-2 kali ngomong jujur. Anak akan bersikap jujur terus menerus. Tapi namun ketika 1 kali anak itu kebutuhan dasarnya, misalnya dia pengen beli jajan tapi tidak dikasih uang, tapi dia tahu orang tuanya nyimpen uang, misalnya 1 kali ngambil, wah ibuku nggak tahu nih, wah ayahku nggak marah nih, dinol minggu ambil lagi, wah ternyata tidak ada yang marah, tidak ada yang tahu, dan kemudian dia merasa puas. Itu dilakukan terus menerus. Lama-lama nanti di toko tahu-tahu masuk kantong. Itu kan hal-hal seperti itu kan tidak waktu saat itu terjadi, tapi itu hal-hal negatif yang dilakukan lama. Jadi anak itu terbiasa. Makanya kalau ada kebiasaan baik, lebih baik dengan kebiasaan baik. Kalau kita tahu anak kita melakukan kebiasaan yang kurang baik, kita harus tegas. Karena apa? Yang namanya pembiasaan negatif itu kalau terus-terusan, kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak tekan, akan lanjut Bapak Ibu. Lebih susah lagi itu bukan ngandani, tapi dandani. Dandani itu paling susah daripada ngandani. Mungkin kita rasa capek ya kasih tahu terus, tapi lebih capek lagi ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kata Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi kadang ada loh Bapak Ibu yang keluarganya itu sepaneng, tengok kaki beker terus, nggak pernah ketawa terus. Jadi sampai sekolah tuh anaknya lempeng, padahal gurunya sudah ngajak bercanda, yang lain bercanda dia diam saja. Nah itu juga karena apa? Tidak ada kesenangan, mungkin
ke sekolahan itu karena keterpaksaan. Kalau aku kan nggak sekolah nggak dapat uang jajan, aku kalau nggak sekolah dimarahin ibu, dimarahin ayah. Nah, itu adalah kesenangan. Nah, di sekolah bagaimana caranya? Bermain dengan teman-temannya, guyonan dengan teman-temannya. Makanya anak-anak yang bersemangat di sekolah pasti di rumah juga happy. Happy-nya anak itu terbawa di rumah happy, di sekolah happy, pasti karakter anaknya happy. Tapi nek anaknya di sekolah peremut, itu berarti di rumah dia ya peremut terus, kadang seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang saya katakan tadi, bahwa sebagai seorang guru kita harus mampu menumbuhkan motivasi baik secara ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi secara intrinsik itu dari dalam diri, jadi kita menyadari untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau kita sebagai Bapak Ibu guru ya, kepala sekolah itu menyuruh kita datang pukul 6.20. Ketika itu bukan dari motivasi diri sendiri. Nah, ada kepala sekolah ya kita pasti datangnya 6.20, tapi dengan alasan mungkin pengewo, takut, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kesadaran tanpa ada kepala sekolah pun diawasi, kita pasti akan datang jam 6.20. Sama seperti anak. Kadang anak itu kita suruh baris karena adanya ancaman atau ketidaknyamanan, ketika lihat gurunya langsung baris. Tapi pas gurunya misalnya ada tugas lain, pasti nggak mau baris. Karena apa? Motivasinya belum dari dalam diri sendiri, masih karena rasa takut, ancaman, dan ketidaknyamanan. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik itu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan seperti hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, siapa yo yang mau maju, nanti yang maju tak kasih bintang. Berarti itu kan masih motivasi yang dari luar, bukan dari dalam diri. Dari dalam diri, aku harus maju, aku harus mencoba. Dapat bintang, nggak dapat bintang, yang penting aku mencoba. Itu dari dalam diri. Dan dari luar yaitu harus karena ada ketidaknyamanan, hukuman, atau imbalan. Mata ya Bapak Ibu ya. Nah, materi yang ini itu menurut saya, menurut diri saya sendiri pun baru. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak mendengar kata hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Monggo Bu Haryani. Ya, kalau hukuman itu tidak direncanakan dan biasanya berupa tindakan fisik. Kalau hukuman menurut Bu Haryani itu tidak terencana dan biasanya berupa hukuman fisik. Kalau yang lain mungkin? Monggo. Monggo. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati dan guru hanya sebagai pengawas. Iya, kalau konsekuensi itu sudah disepakati dan guru hanya mengawasi. Benar sekali yang disampaikan oleh Bu Haryani dan Bu Mariati. Untuk restitusi sendiri Bapak Ibu, ini adalah materi baru. Saya sendiri pun jujur baru mengetahui hal tersebut setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Oh, ternyata ada ya restitusi. Karena menurut saya Bapak Ibu guru, sepengalaman saya jadi murid dulu dan jadi guru awal-awal itu, bahwa di sekolah itu adanya ya hukuman sama konsekuensi. Aturan yang dibuat sekolah dan aturan yang dibuat oleh guru. Benar, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba Pak duduk gitu ya. Misalnya apa? Ada anak yang datang terlambat. Misalnya yang piket hari ini saya. Ada anak datang terlambat sudah pukul 7:05. Loh, kamu kok datang terlambat? Sana, muter lapangan 2 kali. Nah, itu kan anak tidak tahu, anak tidak terlibat, kemudian hanya bersifat satu arah, yang tahu gurunya dan jajakan, dan juga berupa tindakan fisik maupun psikis. Anak
yang telat tanpa beritanya kue kita latih ngopo, ujung-ujung langsung komputer lapangan. Padahal anaknya telatih ini nuntun pin-pinnya bane bocor. Apa tidak kasihan ya? Wes nuntun kesel-kesel, bane bocor, langsung menggunakan 2 kali. Dan itu Bapak Ibu hukuman sifatnya hanya satu arah, dan tahu-tahu wes kalau lari, kalau push up, kalau itu biasanya hukumannya itu fisik, dapat juga secara psikis. Jadi kita ancam, kowe ini kayak ini harus ini. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu biasanya sudah disepakati, sudah bareng-bareng. Hari ini misalnya, kita disepakati kalau besok tidak mengerjakan PR bagaimana? Nah, misalnya harus menyalin 2 kali, tapi kan anak tahu, anak dilibatkan sampai rumah. Wah, aku kalau tidak mengerjakan PR, aku harus mengulang 2 kali. Itu kan konsekuensi. Anak tahu, anak sudah tahu dari rumah, wah aku nggak ada PR, mesti aku mau menyalin. Tapi kalau hukuman fisik itu kan anak tidak tahu, hanya bersifat satu arah. Kemudian sikap guru selalu mengawasi dan monitoring. Jadi paling benar, ayo siapa yang belum mengerjakan, anak pasti angkat tangan. Dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Dia harus nyalin 2 kali. Karena kan uji awal terencana dan sudah bisa sepakati. Nah, kalau restitusi ini Bapak Ibu, ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya ini dilakukan kolaboratif 2 arah. Kalau konsekuensi tadi masih bersama 2 arah juga, tapi kalau restitusi ini ada cenderung untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Jadi murid itu diajak komunikasi 2 arah, tidak tiba-tiba dicatat kayak hukuman tadi. Ayo langsung kita lakukan. Tapi sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita ajak ngobrol dulu, kita cari tahu dulu apa alasannya dia berlaku seperti itu, lalu bagaimana dia harus memperbaiki. Intinya itu kalau yang restitusi itu adanya komunikasi 2 arah. Kata ya Bapak Ibu ya, kira-kira tambah bingung apa pripun? Nah, dalam melakukan restitusi ini Bapak Ibu, guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berada pada posisi yang mana nih? Teman, pemantau, ada lagi manajer, beragam, posisi kontrol ini tidak hanya satu, bisa lebih Bapak Guru. Misalnya penghukum, saya pasti pernah Bapak Guru murid-murid. Karena apa? Karena saya belum belajar tentang yang namanya posisi kontrol guru. Kemudian menjadi teman ngobrol, teman curhat. Dan untuk ada siswa yang harus dilakukan pendekatan seperti teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah ketika siswa tidak mengenakan atribut lengkap pada saat upacara. Sering sekali terjadi kalau penghukum, guru sebagai penghukum itu masih langsung kayak gini. Ayo salas, hormat bendera 1 jam. Itu posisi guru sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, pasti gini ngomongnya. Sudah berapa kali diingatkan, kok masih saja lupa bawa topi, lupa bawa pakai kaos kaki. Yang kamu lakukan itu buat guru, Pak Guru kecewa loh Mas, Mbak. Nah, itu kan jadi membuat anak tuh menjadi bersalah. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, teman ini
ada friendly. Ayo kok Mas, gue sesuk iki digonek kau samine iki ojo nggo sing kaya ngono. Itu dia mungkin capek loh mendukung kalian. Misalnya kayak gitu, jadi lebih friendly, lebih dekat ke anak. Kemudian selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini anaknya dipanggil. Kamu tuh sudah melanggar peraturan loh. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau nggak pakai atribut? Nah, setelah upacara selesai, coba nanti sambil jalan ke kelas, kamu ngomongin sampah ya Mas. Itu pemantau ya Bapak Ibu. Jadi anak diajak komunikasi. Nah, kalau manajer, nah itu kita tanya, kamu tahu nggak Mas, Mbak, kesalahanmu apa? Nah, kira-kira bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahannya yang sekarang? Misalnya, saya seperti itu. Saya tahu Bu, saya lupa nggak pakai ikat pinggang. Nah, terus gimana? Mulai besok saya janji Bu. Nah, ini bukan ini benar. Saya tidak akan mengulangi. Besok saya akan pakai ikat pinggang. Seperti itu ya, posisi kontrol dulu ya Bapak Ibu guru. Nah, sekarang coba nih. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu Mas, Mbak, kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Ye, Bu Haryani, membuat rasa bersalah. Kira-kira benar-benar ye. Coba kita cek. Ye, membuat rasa bersalah karena ada apa? Kecewa sekali. Ye. Kemudian lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya Mas B atau Mas. Kira-kira apa ini? Apa? Penghukum. Coba kita cek. Ye, penghukum ya, karena apa? Kayak mengintimidasi, ada ancaman, ada membuat rasa ketidaknyamanan. Kowe iki wis ora tau bener jahis, seperti itu. Lanjut. Nah ini, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini proses kontrol yang mana? Manajer. Ye, wah sudah bersemangat berarti sudah sedikit paham nih. Coba kita cek. Iya betul, manajer karena diajak komunikasi menggunakan biasanya kata tanya. Kemudian lagi, ayolah nak lakukan demi Bapak Ibu guru. Apa ya? Sebagai teman, biasanya ada kata rayuan atau ajakan friendly biasanya. Coba kita lihat. Ya benar, luar biasa Bapak Guru ini luar biasa sekali. Pasti sudah langsung paham. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi mungkin bahasanya saja nih Bapak Ibu. Maka yang terakhir mungkin ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Pemantau, coba kita cek. Ye, pemantau, benar sekali ya Bu Guru. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah konsekuensinya ini. Tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada konsekuensinya. Nah, wah berarti hebat-hebat semua. Sambil saya mau ngecek semangatnya lagi dong. Kayaknya tambah lemes, sudah paham tapi kok lemes. Asli bisa mendengar? Cerdas, ceria, berkarakter. Yes. Oke, masih semangat pokoknya Bu. Saya juga semangat kok. Langsung ke acara ke materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kira-kira kalau keyakinan kelas ini sudah ada Bapak Ibu guru yang menerapkan atau baru dengar atau pripun kira-kira? Ye, sudah menerapkan, benar Bu.
bahwa keyakinan kelas itu aturan. Kalau zaman saya sekolah dulu, apalagi di kelas itu pasti aturan yang membuat adalah guru kelas. Mau tidak mau kita harus ikut. Itu saya sebelum tahu bahwa adanya keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu, peraturan kan biasanya dibuat guru, memaksa dan bersifat satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan, yang namanya sepakat berarti sudah ada komunikasi dua arah. Jadi guru dan siswa itu sudah komunikasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Jadi anak enjoy, gurunya juga senang, anak juga nyaman, ya kan? Nah, berikut lagi, jadi sama seperti kontak belajar itu. Sekarang itu menyebutnya keyakinan kelas. Nah, cara buatnya bagaimana? Nah, pertama-tama di kelas itu biasanya bisa tahun ajaran baru, bisa juga setiap hari. Kita mau membawa kelas kita pada hari ini seperti apa? Kita ajukan pertanyaan umum. Hari ini kita mau belajar yang bagaimana? Mau praktek, mau berkarya, mau menulis, mau bercerita, atau mau apa? Kita tanyakan. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Jadi tidak boleh lagi menggunakan kata jangan, tidak boleh, dilarang. Itu sudah tidak ada lagi kalau keyakinan kelas. Kalau masih katanya dilarang, tidak boleh, harus, itu berarti masih peraturan, aturan, bukan keyakinan kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi setiap kelas bisa jadi keyakinan kelasnya berbeda sesuai kondisi dan karakter. Kemudian yang paling utama apa? Melibatkan peserta didik, karena harus ada komunikasi dua arah. Dan yang paling utama, namanya anak-anak itu harus mudah diingat, sama seperti buah ini tadi. Dia bisa dengan nyanyian, dengan kata-kata yang mudah diingat. Kalau di kelas saya, contohnya ini, datang ke kelas tepat waktu. Nah, kalau dulu kan mesti ini, tidak boleh datang terlambat. Artinya tidak boleh, berarti kan kalimatnya sudah negatif, sudah pokoknya tidak boleh. Tapi kalau sekarang kita ubah jadi positif, datanglah ke kelas tepat waktu. Kita sepakat betul. Anak-anak kita tanyakan, kalau ada yang tidak sepakat, kita beri kesempatan kira-kira apa yang ingin diutarakan. Kita memberi kesempatan. Kedua, menghargai orang yang sedang berbicara. Yang seperti ini Bapak Ibu, itu harus diterapkan dari sedini mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekali loh, bahkan di bangku kuliah pun, bahkan di usia kita yang dewasa, orang itu belum bisa loh menghargai orang lain. Misalnya nopo, ada orang yang ngomong di depan pas musyawarah, kita asik ngobrol sama sebelah, tiba. Kalau enggak kita chattingan, apa berarti itu kan kita belum memiliki rasa menghargai, karena kita tidak ada di posisi di depan. Coba yang di depan, wes jangan ngomong kayak apa, perasaan rumah, oke, bersibuk dewe. Nah, itu yang saya utarakan ke murid-murid. Kira-kira karena kan di kelas saya itu, anak-anak saya kasih kesempatan untuk menjadi pemimpin setiap harinya, mimpin barisan, mimpin doa. Jadi anak-anak merasakan, saya tanya gimana rasanya kayak dipimpin baris, kocok sing ligo, sing bulan, sing iki. Kesel bu, sedih bu, marah bu. Semua merasakan karena semua pernah menjadi pemimpin. Rasanya tidak enak kan? Makanya mari kita belajar menghargai orang lain. Itu manfaatnya bukan untuk diri sendiri, bahkan untuk orang lain. Jadi kalau kita menghargai orang lain pasti senang ya. Gak usah dikasih duit, kita bisa menghargai orang tersebut saja, memanusiakan manusia. Pasti orang sudah senang ya. Wah saya dianggap, wah saya ada nih. Itu saja sudah membuat orang bahagia. Kemudian
memakai seragam sesuai jadwalnya. Dulu apa aturannya? Harus menggunakan seragam merah putih pada hari Senin. Apa sudah pakai harus. Ketika anak salah seragam datang ke sekolah aku udah nangis duluan. Aduh, saya tiba Senin salah seragamnya. Sering sekali anak yang datang ke sekolah terus takut, nangis, pengen pulang dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang guru kita kan tadi tidak boleh ngejudge. Nggak apa-apa, kan sudah tahu nih salah hari, berarti besok baiknya gimana. Jadi kita komunikasi. Kemudian keempat, menghargai dan menghormati guru. Saya punya pengalaman di Bapak Ibu, sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru SMA. Wah, Mbak, kowe nek SD ngono, Mbak, muridmu misalnya kamu nadanya keras sedikit pasti diem. Dan SMK SMA Mbak, ya ampun, kamu kok ngomong kayak apa, wes dipreke. Dan kamu negur malah kowe Mbak sing dono ngene. Seperti itu dia Bapak Ibu nggih. Lah Bapak Ibu yang di SMA saya tanya terus bagaimana? Ya mau gimana lagi? Nanti nek kita kerasi di sekolah dia takut. Nah nek pulang terus aku dicegat sama rombongan piye Mbak? Kadang-kadang anak SMA kan gitu nggih. Jadi seorang gurunya jadi takut. Nek masih SD kan enggak nggih. Paling nek anaknya marah ya malah hari itu besok udah bu guru, Pak Guru. Nah SMK kan kadang kita nggak pernah tahu ya nek anaknya dendam dan lain sebagainya. Mulai-mulai, ya kok jalanku anak saya SMA, dikeroyok saya SMA, kan ya nggak lucu gitu, harus seperti itu gitu. Nah, makanya kita yang di dasar, di sekolah dasar itu harus mengajarkan anak tentang bagaimana cara menghargai dan menghormati guru. Kemudian selanjutnya yaitu meminta izin ketika meminjam barang. Nah ini hal sepele yang kadang kita abaikan. Padahal apa loh susahnya bilang minta maaf mau pinjam barang atau tolong, kan tidak susah ya. Kadang kok sok macammu dan juga lebarnya diuncalke. Nah, wes ile ngoncalke kadang sok rusak. Nah, itu berarti tidak bertanggung jawab. Itu yang saya hal-hal yang sekiranya sepele tapi menurut saya itu penting karena besok anak itu dewasa akan ingat, oh iya, kalau anak nilai itu ngomong, orang ngomong sebenarnya mengambil orang lain itu apa mencuri. Nah seperti itu. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak itu kalau kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pasti selesai belum pulang sudah tanya, Bu, besok gini lagi ya Bu, kapan kita gini lagi ya? Tapi nek anak tidak senang belum jamnya pulang wes Bu jam lagi Bu ya ayo pantau Bu lapar Bu ayo ke istirahat Bu. Mungkin karena siswanya tidak tertarik, tapi nek anak antusias kadang ayo ke buru-buru ini sudah 10:45 loh kita mau pulang. Saya tuh Bu bentar Bu. Kadang ada anak yang sampai excitednya itu seperti itu. Kadang sampai rumah pun diulangi lagi. Misalnya kemarin itu saya praktek buat es krim, sampai di rumah tuh minta gedruk-gedruk, mintain beli ibu itu uyah brosok. Karena kan buat es krim itu kan pakai es batu sama uyah brosok. Nah sampai sekolah sampai berceritanya excited, buru-buru aku kemarin tuh buat es krim tapi gak jadi. Lah kenapa? Salah kali bahannya. Kalau nggak enggak kali itu bolong kok Bu. Lah terus yang piye nek kalinya bolongnya gak bisa. Jadi anak itu senang dengan pembelajaran kita di rumah, pasti bercerita excited dan pengen pulang lagi. Nah, makanya perlunya aktif dalam pembelajaran. Ketika anak aktif, gurunya juga senang, siswanya pasti excited karena materi yang kita ajarkan itu pasti nyantol. Kemudian datang bersih, pulang bersih. Nah ini Bapak Ibu, datang bersih, pulang bersih itu maksudnya bagaimana? Ya ketika kelasnya kita bersih, kita kan nyaman ya, murid-murid juga nyaman. Nah itu kita biasakan. Kalau saya piket itu saya lakukan sebelum pagi itu sebelum pembelajaran. Jadi sebelum baris anak datang setelah piket seharusnya nyambut. Jadi sebelum pembelajaran kelasnya bersih, nyaman.
Kemudian nanti nek mau pulang bersihkan lagi, jadi datang bersih, pulang bersih. Ketika di rumah, jadi anak terbiasa. Oh tadi aku duduk di ruang tamu, main aku bersih. Ini aku habis makan jajan ya, tak buang. Jadi kan kebiasaan yang baik di sekolah bisa diteruskan di rumah dan di lingkungan. Harapan kita kan seperti itu di Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas ini merupakan hal yang menurut saya itu penting karena ini mengajarkan kepada anak tentang tanggung jawab ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana anak itu memiliki kesadaran bahwa oh ya ini tugas saya, harus saya yang menyelesaikan. Kadang kan ada anak yang bu tulis kita bu, orang tua kan kadang ada yang nggak tega. Ya kok ibu sih dulu dia sedih sampai ya kadang seperti itu. Tapi dengan seperti itu kan kita jadi mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab. Itu kan tugasnya anak. Harusnya anak yang menyelesaikan. Gak apa-apa, capek sedikit nanti juga pasti bisa. Jadi tugas kita adalah memotivasi, memberi dukungan, memberi dorongan. Gak apa-apa, nanti ini bagaimana cara kita memotivasi anak. Misalnya kayak dari dulu belajar di rumah, wah yang pusing orang tuanya. Apalagi yang orang tuanya memiliki 1, 2, atau 3 anak bahkan bersama-sama. Pusingnya tidak karuan. Bu ini Raisa, bu ini kebiar, bu HP kunta. Pusing sekali nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak-anak punya rasa tanggung jawab, oke Bu, biar Mas dulu, Mas kerjain. Habis itu nanti aku ya Bu. Jadi ibu enggak mikir repot ikut mengajarkan karena sudah terbiasa menyelesaikan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah materi terakhir Bapak Ibu. Akhirnya, nah yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu tentang restitusi. Tadi ada pertanyaan betul ya? Betul, lanjut. Kalau saya kata teman di dapur juga boleh ya Bapak Ibu, soalnya saya udah ngomongin deret gitu ya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tugas guru itu bukan menghukum yang kayak tadi fisik atau konsekuensi, tapi kalau sekarang ini yang lagi populer adalah restitusi. Bagaimana membuat kesadaran pada diri anak tentang kesalahannya dan mengajak anak untuk berdiskusi. Yo, bagaimana ya cara kita menyelesaikannya, bagaimana solusinya. Nah, ini menurut dosen tahun 2004, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Agar lebih paham, saya lanjut dulu. Maksudnya bagaimana menstabilkan identitas? Nah, kita menjelaskan kepada anak bahwa berbuat salah itu wajar. Wajar nih Bapak Ibu ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah, termasuk juga saya. Nah, Bapak Ibu guru juga perlu pernah berbuat salah dan tidak mencari siapa yang salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusinya. Ini baiknya bagaimana nih? Nah, jadi dalam penstabilan identitas ini didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah nggak apa-apa nak, semua orang pasti pernah salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya ke anak, kamu tuh seperti ini tuh alasannya apa Tole? No, kok kamu tuh bagaimana jawabannya Bu Guru ini? Apa coba cerita, Bu Guru pengen tahu. Nah, setelah anaknya cerita, sebagai guru, sebagai pendengar, kita harus mengapresiasi dulu. Ya, nah, guru senang kamu sudah mau bercerita. Jadi kita apresiasi. Jadi anak itu kedepannya mau lagi bercerita. Tapi kalau kita sudah menunggu yang salah, kok ya anak nggak akan mau bercerita. Tapi kalau kita apresiasi dulu, kita hargai tindakannya dan tidak melakukan hal yang lebih buruk. Untuk ngomongin ke beberapa itu,
kamu guru hargai tindakanmu, kamu lagi marah emosi. Untuk kamu cuma gebrak meja, gak sampai memukul temanmu. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian kamu melakukan itu karena pertahanan diri. Misalnya temennya ini dijahilin terus nanti gebrak meja. Wah, itu apa tuh Pak? Saya terus sih sampai gebrak meja. Nah itu kan alasannya kan dia ini mempertahankan sesuatu. Aku udah mau dijahili, misalnya seperti itu. Nah, dalam validasi tindakan ini didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian, nah ini menanyakan keyakinan. Tahap yang terakhir adalah kita tanyakan kembali. Bukannya waktu itu misalnya Mas atau Mbak masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita kan sudah menyepakati apa. Nah, kita tanyakan lagi. Kemudian kamu berbuat seperti itu kira-kira ada tidak nilai keyakinan kelas yang dilanggar? Kita tanyakan lagi, kita ajak diskusi. Nah, kalau seperti itu berarti apa yang harus kita lakukan? Intinya dalam kegiatan menanyakan keyakinan ini kita gali terus biar anak itu mau bercerita yang didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi sampai anak itu sadar betul bahwa dirinya misalnya salah, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, sebelum menutup Bapak Ibu, jadi di sini tuh tadi kasusnya adalah saya memanggil Hafiza karena marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai menggebrak meja karena apa? Tidak terima hasil pekerjaannya itu ditiru terus kalau jadi saya melakukan segitiga restitusi di Bapak Ibu di sini. Saya tanyakan alasan dan lain sebagainya, kenapa kok bisa sampai gebrak meja, apa yang dirasakan, terus gebrak meja itu salah atau benar, apa yang dilanggar, terus apa yang mau dilakukan. Nah, dalam video ini Mbak Hafiza ini pada akhirnya sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Harusnya aku bisa lebih sabar lagi Bu, aku tidak buru-buru emosi, aku harus memahami bahwa temanku seperti itu, memiliki keragaman dan lain sebagainya. Nanti ya Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, kita sampai di ujung penutup Bapak Ibu. Intinya adalah dalam menerapkan yang namanya program disiplin positif ini, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik dulu Bapak Ibu untuk merefleksikan dirinya pada posisi kontrol tadi yang 5 tadi sebagai seorang manajer. Jadi dari 5 tadi kita harus bisa menjadi seorang manajer yang tugasnya adalah menuntun murid-muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Toro, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter apa tadi Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ya, jadi disiplin positif ini untuk diri kita dan untuk peserta didik. Bapak Ibu guru sekalian, itulah tadi hasil sharing-sharing kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Bu atas atensi, waktu yang diberikan juga mau berdiskusi bersama saya pada siang hari ini tentang materi diskusi disiplin positif. Saya sangat berterima kasih. Selain itu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya di Bapak Ibu apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi mungkin agak mungkin ada kata-kata yang mengganjal atau menyakiti hati Bapak Ibu atau ada perbuatan yang kurang baik. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat buat kita.
untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dalam mendampingi anak-anak di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Oke, mari kita cek semangatnya. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Sudah bisa mendengar? Luar biasa. Terima kasih ya anak-anak hebat. Sudah semangat sekali hari ini. Semoga semangatnya tetap terus terjaga, ya. Nah, hari ini Bu Siska mau ngajak anak-anak semua untuk membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira nih, ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Belum? Oke, tidak apa-apa. Di sini guru akan jelaskan sedikit dulu. Apa sih keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan aturan atau peraturan. Kalau aturan atau peraturan sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah, benar sekali. Biasanya ada di mana peraturan? Aturan kelas, aturan sekolah. Itu hampir sama kayak tata tertib. Biasanya apa nih aturan sama aturan tuh? Apa ayo? Datang tepat waktu, tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat. Biasanya ini aturan gitu ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Nah, aturan biasanya gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, tetapi bedanya dengan keyakinan kelas itu, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan kan berarti sudah ada komunikasi. Jadi kita sudah setuju atau tidak setuju, kita lakukan bersama-sama. Tapi aturan itu biasanya dibuat oleh guru atau sekolah yang siswanya tidak tahu proses pembuatannya. Tapi keyakinan kelas itu semua siswa harus terlibat. Semua siswa berhak memberikan pendapat. Aku pengen kelas yang seperti ini. Misalnya kelasnya rapi. Aku pengen kelas yang bersih. Aku pengen kelas yang temannya itu bisa saling menghargai dan menghormati. Itu adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya kalimatnya negatif. Ada kata jangan, ada kata dilarang, ada kata tidak boleh. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya biasanya positif. Misalnya ada tuh ujian itu aturannya gini, tidak boleh mencontek. Berarti itu peraturan atau keyakinan? Peraturan, karena ada kata apa di sini? Tidak boleh. Nah, supaya menjadi suatu keyakinan maka dirubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya apa? Nah, tidak boleh mencontek itu kan berarti kita harus bersikap apa? Jujur. Maka dibuat keyakinan kelas. Jujur dalam bertindak. Nah, itu berarti keyakinan kelas. Kalian harus menyepakati. Kita sepakat tidak kalau jujur dalam bertindak kita terapkan di kelas?
Nah, kalau kalian sudah sepakat, maka itu jadi suatu keyakinan. Kok bisa ya Bu, keyakinan sama peraturan itu berbeda? Kalau peraturan biasanya, kalau kalian tidak melakukan itu, kalian akan kena apa? Hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalian akan menyadari, memiliki rasa tanggung jawab. Kok bisa? Karena kan kalian yang menyepakati toh, ya kan? Kalian yang menyepakati bukan? Ya toh? Nah kalian yang menyepakati berarti kalian meyakini bahwa nilai itu akan saya lakukan dengan kesadaran diri. Tapi kalau peraturan biasanya kan berjalan terpaksa ya, ya kan? Nah, jadi sampai sini paham belum tentang keyakinan kelas? Paham. Tadi dibuat dengan kalimat yang apa? Positif. Kalau peraturan tadi dengan kalimat yang negatif. Hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas kita. Nah, nanti Bu Siska akan membagi sticky note atau kertas warna-warni. Bu Siska pengen semua anak dalam kelas ini untuk memberikan pendapatnya. Aku ingin kelas yang seperti apa, gitu ya. Nanti Bu Guru bagi satu-satu, anak-anak bisa nulis. Setelah itu yang selesai duluan boleh nanti langsung ditempel di sini. Nanti Bu, kalau pendapatku nanti kok tiba-tiba ada yang sama-sama temanku gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Nanti kita pilih pendapat yang hampir sama. Nanti kita seleksi. Misalnya Mas Adit pilihnya rapi, Mas Alfa pilihnya menjaga ketertiban, kerapian. Kalau sama nanti kita pilih salah satu saja. Gitu ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semuanya ya? Masih semangat? Oke, luar biasa. Guru bagikan dulu ya kertasnya ya. anak-anak yang sama
Nanti kita pilih salah satu saja, oke? Ini adalah keyakinan kelas yang tadi sudah seleksi yang hampir sama. Nah, yang pertama adalah jujur dalam berkata dan berbuat. Kemudian saling menghargai, menjaga kerapian, disiplin, saling menghormati, bekerja sama, semangat dan menyemangati, belajar dengan tekun, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Kira-kira anak-anak semua sudah sepakat belum dengan keyakinan kelas kita? Semangat atau belum? Semangat atau belum? Oke, berarti anak-anak semua sudah sepakat ya? Sebagai tanda bahwa anak-anak telah menyepakati keyakinan kelas kita, nanti Bu Guru meminta satu persatu maju ke depan ya, untuk menandatangani bahwa anak-anak sekalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Siap? Oke, nanti maju ke depan satu-satu membawa bolpen ya. Nanti silakan tulis nama lengkap kemudian tanda tangan, oke? Sudah sepakat dengan keyakinan yang kita buat tadi ya? Terima kasih atas atensi yang diberikan. Anak-anak sudah semangat, sudah hebat, sudah bisa mengeluarkan pendapat dan kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas pada siang hari ini. Bu Guru meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mendampingi anak-anak dalam membuat keyakinan kelas ada salah kata dan perbuatan. Bu Guru minta maaf ya.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maria Rizky. Saya kelas 3 ITS 1 Ngekep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Jabir Daniel, kelas 3 dari ITS Negeri 1 Ngekep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakila Fortuna Kurniawan dari kelas 3 SDN 1 Ngekep. Bersemangat. Semangat senang. Senang. Senang sekali. Sangat penting. Penting